Ada satu lagi dinamika. Jamaah yang misalnya bacaan Fatihahnya imam atau bacaan imamnya ini cepat sekali. Ini kilat ya. Sementara makmumnya bacaannya sedang ya, tidak cepat, tidak pelan. Apakah kemudian dia ini sang makmum ini berstatus makmum masbuk atau makmum muwafiq? Karena sang makmum ini sebenarnya sholatnya bareng bersama imam. Ketika imamnya takbiratul ihram, dia juga takbiratul ihram. Ketika imamnya baca doa iftitah, dia juga baca doa iftitah. Cuma ketika sudah masuk ke dalam Fatihah, imamnya ngebut bukan main. Sehingga makmumnya tidak bisa ngejar. Karena memang standarnya makmum tidak bisa cepat. Dia hanya bisa standar misalnya. Apakah dia ini kemudian masuk dalam kategori makmum muwafiq atau makmum masbuk? Maka dalam hal ini sholat berjamaah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam syariat. Bahkan orang yang sholat berjamaah dibanding dengan orang yang sholat sendirian itu berbanding 27 derajat pahalanya. Tentu yang paling banyak pahalanya di dalam sholat berjamaah bagi mereka yang menjumpai imam dari awal ya, dari mulai takbiratul ihram, sehingga kemudian sang makmum kemudian juga masuk ke dalam sholat dengan takbiratul ihramnya. Di dalam kasus berjamaah, jadi ada dua kategori makmum. Yang pertama ada makmum muwafiq, yang kedua ada makmum masbuk. Dan ini dijelaskan di semua literatur kitab fikih ya. Di antaranya ini saya kutip di dalam kitab Nihayatul Zain, bahwa yang disebut dengan makmum muwafiq adalah seseorang yang menjumpai imam dalam keadaan berdiri serta dia kemudian sang makmum kemudian sholat masuk takbiratul ihram dan masih menemukan waktu yang bisa memuat untuk membaca Fatihah dengan normal ya. Tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, maka dia akan dikategorikan makmum muwafiq. Ada juga makmum masbuk. Nah, makmum masbuk ini yang kemudian terdapat banyak dinamika di tengah-tengah masyarakat. Makmum masbuk itu siapa? Makmum masbuk itu kebalikan dari makmum muwafiq. Jadi mereka orang-orang yang ketika menemukan imam, menjumpai imam, kemudian dia memulai takbir, akan tetapi dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam. Ini makmum masbuk. Cuma kadang di masyarakat kita, dinamika makmum masbuk ya, sholat berjamaah, ada sebagian orang yang cara berjamaahnya begini. Misalnya ada imam yang sudah membaca surat, Fatihahnya selesai, kemudian membaca surat-surat pendek, kemudian ada orang datang, kemudian dia takbiratul ihram, dia masuk ke dalam sholat. Ketika dia masuk, dia mulai baca bismillah dan al-fatihah, ternyata imamnya sudah kemudian ruku. Misalnya dia sampai membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, imamnya ruku. Ada sebagian orang yang tidak langsung ruku bersama imam, dia malah sibuk kemudian berusaha menyempurnakan bacaan Fatihahnya sampai-sampai imamnya bangun dari ruku dan i'tidal. Ada yang begitu.
ini termasuk metode bermakmum yang keliru, artinya tidak tepat, tidak sesuai dengan aturan. Karena makmum masbuk itu kewajiban dia adalah mengikuti imam. Ketika imamnya ruku, dia langsung ruku. Dia hanya wajib membaca Fatihah sedapatnya. Misalnya dia dapat hanya 2 ayat, maka imamnya ketika ruku, maka makmum wajib langsung ikut ruku. Ketika dia malah sibuk kemudian menyempurnakan bacaan Fatihahnya, ketika imamnya sudah ruku, sehingga imamnya bangun dari ruku, artinya i'tidal, baru kemudian dia ruku, atau bahkan imamnya sudah sujud, kemudian dia baru ruku, kemudian mengejar imam. Ini kalau disengaja dan dia tahu, kemudian tidak niat berpisah dari imam, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia niat mufarokoh, artinya pisah dari imam, maka sholatnya sah tapi sendirian, ya, karena sudah mufarokoh tadi. Ini penting untuk kemudian dipahami oleh para sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, ya semuanya lah, yang mungkin kurang tahu tentang tata cara sholat berjamaah dengan menjadi makmum masbuk yang kategori yang pertama nih. Jadi kalau imamnya sudah ruku, sementara kita adalah makmum masbuk, baru datang imamnya sudah baca surat-surat pendek, ya, atau misalnya sholat duhur yang bacaan imamnya tidak terdengar oleh kita. Ketika kita mulai takbir, kita datang ke masjid atau musola, kemudian mulai takbir dan kita masuk membaca Fatihah, kemudian imamnya sudah ruku, maka kewajiban kita berhenti dari bacaan Fatihahnya, langsung ikut imam ruku. Kalau tidak, kita sibuk membaca Fatihah, kemudian mengejar imam sampai tertinggal 1 rukun tadi, maka kita tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat, ya. Kita tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat. Artinya nanti di akhir nih, ketika imamnya sudah salam, kita wajib menambah 1 rakaat. Wajib menambah 1 rakaat. Ini kalau dia tidak langsung ikut ruku bersama imam. Kalau kemudian nanti di akhir sholatnya dia tidak nambah, malah kemudian ikut salam bersama imam, ya sholatnya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makmum masbuk yang modelnya seperti ini. Misalnya ada orang datang ke masjid atau ke musola, kemudian menjumpai imam sedang sujud, ya, sedang sujud. Lantas dia kemudian takbir, kemudian langsung sujud. Ini tidak ruku dulu. Ada misalnya Allahu Akbar, imamnya sedang sujud, dia mulai sholatnya dengan takbiratul, langsung ikut sujud bersama imam. Akan tetapi di akhir sholatnya, ketika imamnya salam, dia ikut salam bersama imam. Artinya dia mengira kalau dengan hanya ikut sujud bersama imam tanpa melakukan ruku, dia mengira bahwa rukunya ditanggung imam. Maka dalam konteks yang kedua ini, tata cara sholat berjamaah yang kedua ini, dia juga tidak sah. Yang benar, ketika imamnya sudah salam, maka dia bangun lagi untuk menambah 1 rakaat. Untuk melengkapi rakaat dia, karena tadi rakaat pertama ketika dia masuk ke dalam sholat dan langsung ikut sujud bersama imam, itu tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat. Itu yang kedua. Yang benar, jangan langsung salam setelah imamnya salam, tapi nambah 1 lagi. Ada satu lagi dinamika. Jamaah yang misalnya bacaan Fatihahnya imam atau bacaan imamnya ini cepat sekali.
Ini kilat ya. Sementara makmumnya bacaannya sedang ya, tidak cepat, tidak pelan. Apakah kemudian dia ini sang makmum ini berstatus makmum masbuk atau makmum muwafiq? Karena sang makmum ini sebenarnya sholatnya bareng bersama imam. Ketika imamnya takbiratul ihram, dia juga takbiratul ihram. Ketika imamnya baca doa iftitah, dia juga baca doa iftitah. Cuma ketika sudah masuk ke dalam Fatihah, imamnya ngebut bukan main. Sehingga makmumnya tidak bisa ngejar karena memang standarnya makmum tidak bisa cepat, dia hanya bisa standar misalnya. Apakah dia ini kemudian masuk dalam kategori makmum muwafiq atau makmum masbuk? Maka dalam Nihayatuz Zain, kitab Nihayatuz Zain itu menjelaskan begini. Walawik tada bi imamin sari'il qira'ah ala khilafil 'adah wal makmumu mu'tadiluha. Jikalau ada seseorang yang bermakmum kepada imam yang bacaannya cepat, bahkan tidak seperti biasanya, secepat kilat, sementara makmum itu bacaannya sedang, dan wa kana fi qiyami kulli raqatin la yudriku ma'al imam zamanan yasa'ul Fatihah minal wasti al mu'tadil. Serta di setiap rokaatnya dia tidak pernah berkesempatan untuk bisa membaca Fatihah dengan lengkap karena terkendala bacaan imam yang cepat tadi. Maka kata beliau, fahuwa masbukun fi kulli raqatin. Dia masuk kategori makmum masbuk di semua rakaat. Artinya apa? Ketika dia sudah berstatus makmum masbuk, maka fayaqra'u minal Fatihah ma adrakahu. Maka dia cuma berkewajiban membaca Fatihah sedapatnya. Misalnya rakaat pertama imamnya takbiratul ihram, dia masuk dalam takbiratul ihram bermakmum. Kemudian dia baca doa iftitah sebagaimana imam juga baca doa iftitah. Kemudian ketika masuk dalam Fatihah, imamnya cepat sekali bacanya. Maka dia wajib membaca Fatihah seperti biasa, artinya tidak cepat dan tidak terlalu pelan, standar sebagaimana dia baca, standar tidak terlalu cepat juga tidak terlalu pelan. Kemudian ketika imamnya ruku, dia langsung ruku bersama imam meskipun Fatihahnya belum selesai. Begitu juga ketika dia masuk dalam rakaat pertama, ketiga dan keempat, misalnya kalau sholatnya berjumlah 4 rakaat. Jadi semua rakaatnya itu dia hanya wajib membaca Fatihah sedapatnya karena dia berstatus masbuk di dalam semua Fatihah. Jangan berusaha kemudian kita menyelesaikan Fatihah dengan cara mengejar imam. Khawatir nanti imamnya sudah ruku, kita tidak kesusu ngikuti imamnya untuk ruku, itu malah bahaya. Bahayanya apa? Misalnya kita paksa untuk baca Fatihah dengan lengkap karena mungkin ketika imamnya ruku, Fatihah kita cuma tersisa 2 ayat. Sehingga kalau kemudian kita usaha untuk diselesaikan, imamnya baru bangun dari ruku, kemudian kita kejar. Ini kan secara pandangan umum orang-orang yang masyarakat kita ada yang mengira bahwa ini masih dianggap dapat 1 rakaat. Padahal ketika dia berstatus makmum masbuk dan dia tidak menambah nanti di akhir sholatnya ketika imamnya salam, maka sholatnya batal. Karena di rakaat pertama tadi dia tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat. Nah, ini seputar tentang berjamaah, dinamika yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan status makmum masbuk. Ini banyak sekali, soalnya banyak sekali kita lihat, kita jumpai di masjid atau musola masyarakat kita ini yang tata cara bermakmum masbuknya ini tidak sesuai dengan yang ada di dalam literatur fikih atau aturan-aturan fikih, aturan-aturan syariat.
Maka sahabat-sahabat, kawan-kawan dimanapun Anda berada, muslim muslimat, ayo ini disebarluaskan agar kemudian masyarakat kita tidak salah di dalam beribadah. Nah, karena kasihan juga, karena dia niatnya ya betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma karena dia tidak tahu ilmunya di dalam beribadah sehingga ibadahnya tidak sah. Ini kan kasihan, dia nanti punya hutang sholat ini tetap, kalau begitu terus dia tetap dianggap orang yang punya hutang karena sholatnya tidak sah dengan tata cara makmum masbuk yang seperti tadi.